warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Rizky Narif dari Forum News Network. Masih ingat dengan wawancara saya beberapa waktu yang lalu dengan seorang ahli IT, Agus Maksum ya. Agus Maksum ini tadinya pada tahun Pilpres 2019 adalah ketua tim IT-nya BBN-nya Prabowo Sandi. Dan dia mengingatkan kita bahwa ada yang sangat berbahaya dengan bocornya ratusan juta data pemilih di KPU ya. Tapi bukan dari sisi bocornya data itu, tetapi itu ada tanda-tanda bahwa bakal ada kecurangan yang terjadi. Dan dia juga menyebut bahwa potensi nanti ini ada suara data pemilih bodong itu jumlahnya akan naik berkali lipat dibandingkan pemilu 2019. Nah, sekarang ini beberapa hari ini ada video yang viral yang di situ terlihat Agus Maksum itu menjelaskan kepada DPR. Disebutkan di situ dia ada satu DPT atau daftar pemilih itu yang berisi satu kakak, maksud saya dalam satu keluarga itu berisi sampai 1.800 daftar pemilih tetap. Ini modus-modus kecurangan itu terjadi pada tahun 2019. Dan Agus Maksum menjelaskan bahwa video yang viral itu terjadi pada tahun 2019 atau pemilu dan pilpres 2019. Jadi itu data yang sekarang terjadi jauh lebih mengerikan dari itu. Dan ini saya ajak Anda untuk menyimak video klarifikasi atau pernyataan klarifikasi dari Agus Maksum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap sebuah video yang beredar dan cukup viral tentang adanya satu kakak yang berisi lebih dari 1.300 bahkan lebih dari 1.800. Video itu cukup viral dan banyak yang mengirimkan video itu kepada saya dan menanyakan apakah betul itu saya yang memberikan penjelasan dan apakah benar begitu keadaannya dan itu video kapan. Selain itu juga kami menemukan yang kami laporkan itu dan ini sudah viral adalah adanya kakak manipulatif. Kakak manipulatif itu adalah satu kakak isinya bisa 440 orang. Ini nggak apa-apa sih katanya Pak Dirjen Capil, tidak ada aturannya. Tetapi harus satu kakak itu kan satu alamat. Satu kakak itu kan saya anak-anak saya, semuanya satu alamat. Nah ini satu kakak beda desa, beda kampung, beda kelurahan. Bagaimana bisa kan begitu? Oke, yang ini 10 kakak wajar normal, tapi 10 kakaknya beda kampung, beda desa. Ada yang Sumber Kuko, ada yang Purworejo, ada yang Persen, ada yang Kalimungu, ada yang Ringinsari, Pondok Asem, ini beda-beda desa. Padahal satu kakak mestinya ya satu alamat bahkan satu nomor rumah, nggak bisa beda RT, iya kan? Iya. Nah, ini yang paling aneh yang kami temukan di Majalengka, Jawa Barat, Kecamatan Majalengka, Babakan, Jawa. Satu kakak berisi 1.826. Wih. Ini sudah kami laporkan juga. Nah, yang baru saya munculkan hari ini adalah yang paling lucu hari ini saya munculkan adalah kakak Kota Bogor. Nah, Bogor itu tempat aku nih. Ini belum saya laporkan. Satu kakak berisi 1.355 Bogor. Kakak Bogor loh. Bogor, gila tempat aku. Satu kakak berapa? Mecah rekor. Baik, mumpung jeda sedikit bapak-bapak yang ada di sayap kanan, kalau memang berkenan untuk naik ke balkon silakan, daripada berdiri capek. Nah, baik para pemilik hak pilih untuk pemilu 2024, saya ingin berikan penjelasan melalui video ini. Itu benar saya yang menyampaikan itu di gedung DPR RI bersama Pak Amin Rais
dan beberapa tokoh lain seperti Pak Marwan Batubara dan Rocky Gerung pada waktu itu. Itu video dibuat atau penjelasan itu dibuat pada tahun 2019 untuk DPT tahun 2019. Memang kita menemukan pada waktu itu satu kakak itu jumbo ya, dan itu terjadi banyak sekali. Nah, peristiwa itu pada waktu itu sudah kita laporkan ke KPU, dan sebenarnya saya ingin memberikan penjelasan juga ya, kasus seperti itu tidak terselesaikan ya di KPU pada tahun 2019, sehingga kemudian sampai Pilpres di tanggal 17 April itu kasus-kasus seperti itu masih banyak sekali. Nah, kemudian setelah saya berikan penjelasan bahwa itu video di tahun 2019 dan itu adalah untuk DPT tahun 2019, maka kemudian banyak yang bertanya juga bagaimana dengan DPT tahun 2024. Nah, baik, saya ingin memberikan penjelasan juga bahwa untuk DPT tahun 2024 itu kita tidak bisa melakukan analisa seperti tahun 2019 itu, karena DPT yang dibagikan KPU kepada partai dan kepada peserta pemilu, dalam hal ini selain partai adalah pasangan capres tentunya, itu tidak mengikut sertakan atau tidak memasukkan elemen data yang disebut NIK, KK, dan tanggal lahir sebagaimana diatur di dalam undang-undang, ya, khususnya undang-undang pemilu tahun nomor 7 tahun 2017. Jadi pemilu kali ini kan 2024 itu sama dengan pemilu 2019 menggunakan undang-undang yang sama, yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2017. Nah, sehingga kita ini tidak bisa melakukan lagi analisa seperti tahun 2019 karena tidak tersedianya data, atau gampangannya datanya itu disembunyikan oleh KPU, sehingga kemudian apa yang dibagikan kepada peserta pemilu di tahun 2024 itu bukanlah DPT sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 khususnya pasal 348 itu, di mana DPT itu harus KTPL atau KTP elektronik. Orang yang ada di dalam DPT, masuk ke dalam DPT itu wajib dia memiliki KTP elektronik. Apakah KTP elektroniknya itu sudah dicetak ataupun belum, yang penting sudah terekam, itu sudah bisa masuk ke dalam DPT sebagaimana undang-undang mensyaratkan itu. Dan oleh karena itu berarti ketika DPT itu dibagikan kepada partai atau peserta pemilu harus juga mengandung itu, karena namanya DPT adalah elemen pokok utama dari sebuah DPT adalah apa yang ada di dalam KTP elektronik itu, yaitu NIK, KK, tanggal lahir, nama dan alamat, serta kemudian TPS. Nah, di tahun 2024 itu karena tidak ada, maka sekali lagi kita tidak bisa melakukan analisa atau kita melakukan verifikasi. Apakah masalahnya masih ada atau tidak? Nah, itu juga kita tidak bisa katakan ya. Tetapi di tahun 2024 itu justru KPU mengeluarkan PKPU, di mana PKPU itu nomor 7 tahun 2022 pasal 4-nya itu malah memasukkan unsur yang berbeda dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, di mana apabila orang tidak memiliki KTPL itu bisa dimasukkan ke dalam DPT hanya dengan KK, nomor KK. Nah, ini tentu saja berlawanan dengan Undang-Undang nomor 7, karena substansinya Undang-Undang nomor 7 itu adalah KTPL. KTPL itu artinya ya harus punya NIK, ya kan, KK, tanggal lahir, dan sudah terekam, ya sudah terekam di dalam KTP elektronik. Sebab
ada banyak ya data kependudukan yang bukan KTPL itu bermasalah ketika dimasukkan ke dalam DPT. Nah, DPT 2019 itu ada banyak sekali masalah di mana data kependudukan yang bukan KTPL itu dimasukkan, yaitu data kependudukan yang disebut dengan SIMDUK atau SIA. SIMDUK itu Sistem Informasi dan Manajemen Kependudukan. Nah, lalu kemudian SIA itu Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan. Itu adalah model pendataan atau model KTP atau rezim KTP sebelum KTP elektronik, di mana KTP elektronik atau KTPL atau EKTP itu dimulai di bulan Februari tahun 2011. Nah, data-data kependudukan yang sebelum itu ya, sebelum KTPL itu ya, bila dimasukkan maka menghasilkan ada banyak data invalid ya, seperti kita dapati di DPT tahun 2019 itu, yaitu adanya orang yang ada di dalam data KTP tapi orangnya tidak ada. Kenapa? Karena pada waktu sebelum EKTP atau sebelum KTPL itu orang itu bisa mendapatkan KTP tidak dengan diurus sendiri. Ya, kalau KTPL atau KTP elektronik atau EKTP itu kan harus datang sendiri, di mana kemudian orang direkam sidik jarinya, direkam iris matanya, dan itu tidak mungkin diwakilkan. Nah, sehingga kemudian kenapa kemudian KTPL atau KTP elektronik itu dijadikan sebagai single ID number dan itu dijadikan dasar DPT, karena jelas tidak mungkin kemudian ada KTP yang NIK-nya atau KTPL-nya itu abal-abal karena direkam melalui satu proses yang tidak bisa diwakilkan. Nah, bila kemudian data-data dimasukkan selain KTP elektronik sebagaimana dilakukan oleh KPU 2002, KPU yang sekarang di dalam PKPU nomor 7 tahun 2002 pasal 4 itu, maka akan ada kemungkinan orang yang tidak memiliki KTPL atau belum memiliki rekaman KTPL itu bisa masuk lagi. Nah, itu banyak sekali data yang seperti itu. Contoh yang kita dapatkan di 2019 itu adalah ya, yang seperti itu, misalnya ya, dulu sebelum KTPL, sebelum KTP elektronik itu orang kan bisa mendapatkan KTP dengan diwakilkan oleh orang lain atau diuruskan oleh orang lain. Nah, itu seperti itu case-nya banyak sekali pada waktu itu ketika mereka mau menjadi TKI TKW. Nah, untuk mendapatkan menjadi TKI TKW kadang-kadang usianya itu belum cukup. Lalu kemudian dibuatkanlah KTP oleh pengerah tenaga kerja. Lalu kemudian ketika dibuatkan KTP bukan namanya sendiri, ya nama rekaan gitu ya, sehingga dia mendapatkan KTP dengan nama yang dibuatkan itu, karena kan pada waktu itu tidak rekam sidik jari dan iris mata. Nah, dengan KTP yang bukan nama aslinya itu, lalu dia mengurus paspor, lalu dia menjadi TKI TKW. Nah, data kependudukan yang seperti itu masih masuk di data di dalam SIMDUK, dan itu banyak sekali kasus begitu di daerah-daerah yang kemudian menjadi sumber TKI TKW lah, daerah-daerah tertentu. Nah, KTP yang seperti ini pada waktu perekaman KTPL dimulai Februari 2011, tentu saja dia tidak bisa mendapatkan KTP elektronik, sebab ketika dia datang ya kemudian mengurus KTP kan harus orangnya sendiri yang datang, sidik jari dan iris matanya, maka dia kemudian mengurus KTP dirinya sendiri. Nah, KTP yang atas nama yang dibikinkan itu tadi tentu saja tidak pernah akan bisa mendapatkan KTPL karena itu bukan nama aslinya dan juga bukan identitas aslinya. Nah, data-data kependudukan itu masih banyak. Nah, itu masalahnya. Itu makanya yang harus kita cek apakah itu dimasukkan, apakah itu masuk. Nah, di tahun 2019 saya masih mendapati data itu banyak sekali itu jutaan, bukan hanya 1-2 jutaan, ya kan? Bahkan kemudian saya laporkan itu 17,5 juta ditambah 18 juta, ya kan? Jadi banyak sekali.
Nah, data-data kependudukan seperti itu. Jadi memang kasus di mana ada data kependudukan dimasukkan dan tidak bersandar kepada KTP elektronik atau kepada eKTP, itu memungkinkan masuknya data-data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu sebenarnya di tahun 2024 kenapa KPU tidak membagikan itu, apakah masalah itu masih ada atau tidak, itu nggak bisa kita nggak bisa kita komentari, karena kita nggak bisa memverifikasi melihat data itu karena disembunyikan oleh KPU NIK KK dan tanggal lahirnya itu. Jadi artinya kita itu kehilangan alat ukur, kehilangan elemen data yang paling penting untuk memverifikasi sebuah DPT ini benar-benar ada orangnya atau tidak, valid atau tidak. Nah, apa sebabnya disembunyikan? Nah, itu yang perlu kemudian kita klarifikasi kepada KPU, ya. Kenapa data-data seperti ini tidak diikut sertakan? Nah, bahwa KPU beralasan perlindungan data pribadi, nah itu alasannya tidak tepat. Kalau itu yang dipakai, maka KPU sendiri juga nggak berhak terhadap data itu. Karena yang berhak terhadap data itu adalah Dukcapil, dialah yang mengkolek data, menyimpan data, mengolah data, ya kan? Nanti kalau Dukcapil mengatakan pada KPU Anda nggak berhak, ya kan? Karena perlindungan data pribadi, ya maka KPU juga nggak kedapatkan kan? Sebagaimana partai atau peserta pemilu menurut undang-undang dia berhak mendapatkan itu. Lalu KPU mengatakan kepada partai dan kepada pasangan capres itu Anda nggak berhak karena soal perlindungan data pribadi. Nah, ini kan kemudian tidak tepat. Karena bisa saja KPU kemudian kalau Dukcapilnya nakal, ya menggunakan alasan yang sama, ya KPU nggak bisa dapat dan akhirnya kemudian nggak bisa membuat DPT kan. Nah, sebagaimana KPU juga mengatakan hal yang sama kepada partai dan kepada pasangan capres nggak memberikan data itu, akhirnya partai dan pasangan capres nggak bisa memverifikasi apakah anggotanya, apakah pendukungnya itu masuk di dalam DPT melalui verifikasi data. Sebagaimana sudah diatur di dalam undang-undang itu. Nah, oleh karena itu sekarang bagaimana cara kita menghadapi situasi DPT di 2024 yang seperti itu? Ya, satu-satunya cara adalah tidak bisa lain kita memverifikasi melalui data. Nah, verifikasi data itu hanya tolok ukur untuk melihat apakah DPT ini bermasalah atau tidak. Nah, DPT itu bermasalah atau tidak, itu kemudian nanti kita lihat ya langsung di lapangan per TPS. Jadi satu-satunya cara untuk kita bisa memverifikasi DPT ya di tahun 2024 itu adalah masing-masing kita proaktif untuk mendapatkan DPT di TPS kita masing-masing. Lalu kemudian kita memverifikasi apakah datanya benar, orangnya ada atau tidak. Nah, itulah makanya kemudian saya akhirnya harus membuat sebuah tools ya yang kita harus membuat tools dan menggunakan tools itu yang namanya DA Empati atau DAVI, dan Bapak Ibu semua bisa kemudian mendaftar di situ ya secara gratis dan kemudian mendapatkan DPT di TPS masing-masing dan kemudian nanti melaporkan apabila mendapatkan DPT yang tidak sesuai. Dan dari beberapa kali percobaan penggunaan ini di beberapa tempat itu ternyata kita mendapatkan data yang banyak sekali orang mati ya yang sudah meninggal lama gitu ya, itu masih ada di dalam data itu. Nah, oleh karena itu ya sekarang untuk tahun 2024 kita lah yang harus proaktif ya untuk terjadinya pemilu yang jurdil dengan cara kita mengecek ya DPT di TPS kita masing-masing dengan tools yang tersedia yang namanya DAVI itu, sehingga kemudian kita bisa mereport kalau ada orang meninggal di dalam TPS kita bisa langsung report itu di tools atau aplikasi itu ya, langsung dengan kemudian nama yang tercantum sudah meninggal, lalu kemudian diklik, lalu kemudian diberikan keterangan, lalu kemudian diikut sertakan surat kematiannya,
atau kalau tidak ada surat kematiannya keterangan tokoh masyarakat setempat, RT keluarga atau tokoh masyarakat setempat. Nggak ada surat keterangannya ya foto kuburannya, batu nisannya. Saya kira cukup untuk bisa memberikan verifikasi keterangan terhadap data DPT itu. Dan juga dari beberapa percobaan pelatihan dan juga sekian banyak orang yang mendaftar itu mendapatkan banyak sekali data di mana anak di bawah umur itu masuk, ya kan, masih belum umur. Misalnya kita dapati beberapa waktu yang lalu ada yang usianya masih 5 tahun, ya, yang terbanyak itu usia belasan tahun masih, tapi belum 17 tahun, dan itu bisa langsung di-report. Jadi Bapak Ibu, itu penjelasan saya tentang video viral itu. Dan memang sekarang di tahun 2024 kita mengalami kesulitan untuk bisa memverifikasi karena KPU menyembunyikan data itu dengan memberikan tafsiran terhadap perlindungan data pribadi untuk tidak memberikan data DPT sesuai dengan undang-undang itu kepada partai maupun kepada pasangan capres, sehingga kemudian ya kita harus berpartisipasi aktif untuk melakukan pengecekan sendiri di TPS kita masing-masing. Kalau ada yang tidak valid ya nanti bisa direport melalui tools itu. Sekaligus juga untuk nanti mereport hasil TPS pada waktu hari H setelah C1 plano itu berhasil dihitung dan sebagai saksi di luar TPS itu kita bisa langsung mereport, sehingga kita bisa akan mendapatkan data perolehan suara di TPS itu langsung pada hari H. Karena juga kita mengetahui situng KPU itu tidak mungkin merekap suara itu di hari H, karena situng KPU itu disetting untuk mereport C1 hasil atau C1 hologram itu tidak langsung dari TPS. C1 hasil atau C1 hologramnya itu bergerak dari TPS ke jenjang berikutnya, baru mungkin di kabupaten itu baru di entry. Jadi tentu saja memerlukan beberapa jenjang, dan ini bisa lama ya, tidak mungkin di hari H itulah. Dan itu kita nanti akan berada pada situasi di mana kita tidak tahu hasil hasil perhitungan atau hasil rekap nasional, padahal sudah sangat memungkinkan keberadaan teknologi yang sekarang itu ya, situasi kita itu ya sangat memungkinkan, karena TPS itu jumlahnya kan cuma sekitar 820.000, sementara HP ya, gadget yang bisa kita gunakan untuk mereport itu kan jumlahnya lebih dari 300 juta. Dari jumlah penduduk yang 270 juta itu, masing-masing orang itu ada yang memiliki HP lebih dari satu, nomor lebih dari satu, sehingga jumlah HP atau gadget itu kan melebihi 300 juta. Nah, kalau 300 juta itu kemudian kita mereport ya melalui gadget kita, melalui tools tadi ya, nanti di akhir video ini akan kita tunjukkan untuk kita bisa mereport itu, maka ya kita akan bisa mendapatkan rekap suara nasional di hari H, walaupun rekap nasional itu yang diperoleh dari saksi luar atau rekap yang dilakukan oleh para pemilih hak pilih atau rakyat lah begitu ya, sehingga kemudian bisa nanti ini sebagai pegangan, sebagai fungsi kontrol apakah KPU akan merekap dengan hitungan yang benar atau tidak, atau apakah akan ada terjadi perubahan-perubahan C1 dari TPS itu ketika terjadi berjenjang itu, dan itu sudah sering kita lihat kan adanya gugatan-gugatan karena adanya perubahan-perubahan itu. Nah, oleh karena itu di zaman teknologi ini dengan situasi yang demikian, maka kita semua bisa berpartisipasi aktif lah langsung yang melakukan pengecekan DPT di TPS kita masing-masing. Lalu kemudian nanti pada akhirnya kemudian kita akan mereport langsung hasil hitung TPS yang tertuang di dalam C1 plano yang terpampang di TPS itu, dan kita semuanya walaupun menjadi saksi luar atau di luar TPS itu bisa langsung memfoto dan merekap, sehingga kemudian kita akan bisa mendapatkan hasil rekap suara nasional di hari H. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengecek DPT yang valid, Anda dapat klik detail,
Lalu, jika informasi DPT sudah benar dengan yang ada di lapangan, maka klik data pemilih valid. Lalu, jika berhasil, maka klik OK. Maka status DPT menjadi cek. Jika terdapat data DPT yang sebenarnya sudah tidak ada di lapangan, baik pindah atau meninggal dunia, Anda dapat melaporkannya dengan cara klik detail. Lalu, klik data pemilih tidak valid, kemudian pilih jenis laporan tidak ada, kemudian berikan catatan keterangan tidak adanya, sertakan nama ketua RT atau tokoh setempat beserta nomor HP-nya untuk memastikan kebenaran laporan Anda, dan lampirkan bukti surat pindahnya atau surat kematian sesuai dengan laporan Anda, lalu klik kirim. Selanjutnya, jika terdapat detail data DPT yang dirasa tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, maka Anda dapat melaporkannya dengan cara klik detail, lalu klik data pemilih tidak valid, lalu isikan data yang benar, misalnya usia, atau RT, atau RW, atau namanya yang tidak sesuai di lapangan, kemudian klik kirim. Lalu jika berhasil, klik OK untuk kembali ke DPT, atau klik cek laporan untuk melihat daftar laporan Anda. Kemudian pada daftar laporan DPT terdapat 3 jenis laporan, yaitu pemilih tidak terdata, yaitu data yang ditambahkan DPT pada fitur DPT, kemudian data tidak valid yang dilaporkan kesalahan DPT, dan pemilih tidak ada, yaitu untuk data yang dilaporkan pemilih tidak ada. Tugas kedua sebagai relawan yaitu untuk kawal TPS, di mana Anda dapat memilih fitur TPS pada beranda portal pemilu ini. Pada fitur TPS ini akan menyesuaikan apakah Anda sebagai saksi dalam atau saksi luar. Untuk saksi luar hanya diwajibkan mengupload dokumen C1 plano, sedangkan saksi dalam wajib mengisikan dokumen C1, C1 plano, dan C7. Dengan aplikasi ini, Anda dapat berkontribusi dalam memastikan integritas pemilu dan memantau DPT serta TPS dengan lebih efektif.